bisa-bisanya ya seorang guru perempuan lagi melakukan hal kejam terhadap anak didiknya sendiri, dan ini terjadi nyata di Korea lagi. Jarang banget kan ya ada kasus di Korea, dan ini benar-benar nyata terjadi. Kapan kejadiannya? Di tahun ini, di 2025 ini baru terjadi. Gimana sih kisahnya? Apa sih sebenarnya kekejaman yang dia lakukan oleh si sang guru ini terhadap anak didiknya? Kita langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita lanjut ke kilas kisah nyatanya. Akhirnya setelah jam pulang sekolah berdering, setelah semua anak-anak pulang dari sekolah, keadaan sekolah pun sepi, sangat begitu sepi. Bahkan guru-guru pun mungkin di sana juga sudah pada pulang. Tetapi ada satu orang anak perempuan, kita sebut aja dengan Miss Kim. Namanya adalah Kim Hanel. Kita sebut aja dengan si adik Hanel ini ya, atau si adik Kim ini. Si Kim ini dia itu masih tetap berada di sekolah saat itu. Ternyata si Kim ini dia itu abis selesai les di situ, abis selesai les di sekolah, teman-teman yang lainnya tuh pada pulang, tetapi si Kim ini masih tetap stay aja diem di situ karena dia itu masih menunggu ayahnya atau keluarganya ini untuk menjemput dia. Mungkin keluarganya agak terlambat, makanya dia stay dulu, dia diem dulu di sekolah yang dipikirnya itu adalah tempat paling aman. Si Kim ini nggak tahu kalau ternyata si Miss Jewon ini sudah melihat dan memperhatikan dia dari jarak jauh. Dia melihat, wah, ini anak bakal jadi korban gua nih. Ini anak ini pas banget. Dia sendirian, suasana sekolahan itu sepi, dan dia adalah korban gua. Udah, akhirnya si Jewon ini mendekati si Kim yang sedang duduk di bangku taman sekolah. Si Jewon ini dia bilang kayak gini sama Kim, Kim, ikut aku yuk, mau nggak kita ke ruang auditorium? Di sana itu nanti aku mau kasih buku buat kamu. Buku itu bisa kamu pakai untuk belajar. Buku itu tuh sangat berguna. Buku itu tuh sangat berfungsi buat kamu. Buat belajar kamu itu sangat bagus loh. Karena memang si Kim ini ya, dia itu anaknya mungkin anak yang berprestasi, dan dia itu nggak mau lepaskan kesempatan apapun itu gitu ya. Makanya dia tuh nurut dan dia mau ikut sama si Kim ke ruang auditorium. Setelah sampai sana, Kim tidak pernah pulang ke rumah sampai sore hari. Sore harinya, dikarenakan si Kim ini dia itu tuh nggak pulang-pulang ke rumah. Orang tuanya khawatir dong, keluarganya ini khawatir banget. Akhirnya keluarganya ini mencari si Kim, mencari di tempat lesnya dia, atau bahkan keluarganya ini sampai mencari ke tempat kayak Transjakarta lah, kayak gitu, kayak bis-bis kayak gitu. Dia sampai mencari ke tempat stasiun itu, si bis-bis itu, dan bertemulah dengan salah satu supir bis yang memang biasanya melewati, dan bisnya ini ditumpakin sama si Kim. Bertanyalah orang tuanya, kamu lihat nggak anak saya? Anak saya belum pulang sampai sore hari ini. Si supir bisnya ini bilang, karena dia tuh udah kenal sama si Kim ini, memang karena sering naik kan ke bisnya dia. Akhirnya si supir taksinya ini bilang, si supir busnya ini dia bilang, enggak, aku nggak lihat si Kim. Kim itu hari ini itu dia tidak ada naik ke bus aku. Aku tuh terakhir itu kesini sih ya sore gitu, tapi kok nggak ada, aku tidak menemukan si Kim. Bahkan pas aku sampai sini ke sekolah tuh memang di halte bis itu sudah sepi, aku tidak narik penumpang. Dan akhirnya orang tuanya ini memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke sekolah. Datanglah mereka ke sekolah. Saat orang tuanya datang ke sekolah, mereka meminta untuk memeriksa di daerah sekolah. Tidak terkecuali, tempat ruang auditorium pun dicari di sana. Tetapi yang mencari di sana adalah neneknya si Kim. Neneknya Kim ini dia datang ke ruang auditorium itu. Saat sampai di sana, kalian tahu nenek
adiknya sangat begitu terkejut melihat cucunya sudah tidak bernyawa lagi. Dan ada tergeletak seorang perempuan dewasa, yaitu benar, itu adalah Miss Jaewon di sana. Kalian tahu nggak kondisinya si Kim itu seperti apa? Kim itu terdapat luka tusukan di bagian lengannya, di bagian lehernya itu seperti bekas tertancap pisau. Dan bagaimana dengan keadaan si Jaewon ini? Keadaan si Jaewon ini pun sama posisinya dengan si Kim. Terdapat goresan atau belahan atau kayak teririslah di bagian lengannya. Selain itu juga ada luka tusukan juga di bagian lehernya si Jaewon ini. Nah, itu dia kilas kisah nyata yang hari ini yang saya bawakan di video ini yang benar-benar terjadi di Korea. Tepatnya masih di tahun ini ya, di tahun 2025. Gimana menurut kalian? Apa sih sebenarnya dari sini titik mulanya ini sebenarnya kenapa sih? Dan menurut kalian itu gimana ini? Apakah memang si Jaewon ini seharusnya dia itu ditindak tegas saja dari awal oleh kepala sekolahnya, tidak usah masuk lagi gitu, atau langsung diberhentikan saja, atau gimana menurut kalian? Boleh ya nanti kalian komen. Dan jangan lupa untuk terus like, subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk buat di next videonya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.